Jadi Bang, sejak kapan usaha Abang ini dimulai? Gitu. Kalau yang di sini eh, usahanya mulai dari tahun 2023 sampai saat ini, jadi kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, kalau boleh tahu kenapa Bang memilih usaha ini? Nah, sebelumnya saya kan pernah bekerja di sebuah kafe itu tahun 2017, dan pada saat itu bekerja sebagai barista. Awal mulanya dari situ, pernah bekerja dulu di sebuah kafe yang dengan apa ya, dengan basic perkopian. Nah, akhirnya setelah ada modal buka sendiri sekarang. Terus berapa modal awal yang Abang keluarkan untuk usaha ini gitu? Usaha perkopian ini mulai dari 50 juta, sekitar 50 juta lah modal awal. Terus selama Abang buka usaha ini ada hambatan nggak dalam menjalankannya? Tentu ada, setiap hambatan itu ada. Yang terutama kita harus bisa belajar ini ya, pasar, apa permintaan dari orang-orang sini. Mereka itu cenderung rasa kopi yang gimana, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lidah-lidah daerah sini lah, sekitar sini. Jadi Bang, upaya apa yang dilakukan agar usaha ini tetap berkembang gitu? Nah, yang paling penting kita itu harus berinovasi, tetap harus bermain dengan digital ya, karena sekarang di masa yang modern ini semua udah mulai bermain di digital. Tetap terus promosi lah, periklanan itu terus harus tetap dijalanin gitu. Selanjutnya, bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan itu Bang? Nah, yang perlu kita jaga dalam supaya gimana customer itu balik lagi. Nah, kita harus bisa, namanya itu pendekatan ya. Kita harus bisa belajar dari orangnya juga, kira-kira ini orangnya ini bisa nggak kita dekati, bisa nggak kita ajak ngobrol. Nah, jadi plusnya kalau kita ngobrol dengan customer itu sedikit banyaknya pasti itu berdampak positif. Positifnya gimana? Contohnya bisa-bisa dia itu bisa aja kembali lagi kemari. Jadi harus ada saling ikatan lah antara pemilik usaha dengan customer. Selanjutnya Bang, apa langkah-langkah yang diambil nih untuk menjaga kualitas produk atau layanan yang diambil? Untuk menjaga kualitas, setiap pemilik usaha mereka harus turun langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Nggak mesti harus semua itu dilepaskan begitu saja, karena yang namanya apa ya, kualitas itu harus tetap dikontrol, karena orang kerja sekarang ada kesilapan yang kita nggak tahu. Makanya kita harus turun langsung, apalagi kita masih UMKM kan. Selanjutnya nih Bang, bagaimana mengolah pemasaran dan promosi untuk bisnis ini? Cara mengolahnya, untuk cara pengolahannya gimana ya, kita harus bisa melihat pasar sekitar, terutama kita harus bisa melihat kompetitor sekitar kita. Contohnya di daerah sekitar kita ini, kalau ada juga yang pelaku usaha perkopian, kita harus bisa lihat nih, mereka ini yang udah buka apa saja sih menu-menu mereka yang dikeluarkan. Nah, kita harus juga bisa menerapkan, kita juga harus bisa belajar dari minuman-minuman sekarang saat ini, apa yang lagi trending. Selanjutnya Bang, siapa target pasar utama Bang dan bagaimana memenuhi permintaan mereka? Nah, untuk target pasar kita untuk yang di saat ini di sini, karena berdekatan dengan lokasi di sini, berdekatan dengan kantor, kampus, dan sekolah-sekolah. Nah,
Kembali lagi, kita melihat permintaan dari customer. Terkadang mereka ada keluhan-keluhan, ada kepengen rasa-rasa yang mereka request. Jadi sedikit banyaknya kita harus ada melakukan perubahan rasa. Jadi untuk menentuin rasa-rasa yang mereka mau. Selanjutnya, bagaimana Abang mengelola keuangan bisnis, terutama di saat masa awal-awal? Untuk mengelola bisnis di masa-masa awal itu ya kita harus bisa buang. Yang pertama kita harus buang-buang uang lah. Karena apa? Yang namanya usaha di awal-awal itu kita pasti merasakan rugi, itu pasti. Jadi jangan pernah merasa takut yang namanya itu kerugian di awal, karena namanya usaha itu pasti ada namanya pasang surutnya pembeli. Bagaimana cara Abang membangun tim yang solid? Untuk membangun tim yang solid itu kita harus bisa intens dengan pekerja, harus sering berkomunikasi langsung, harus sering istilahnya rapat lah, melihat kondisi pasar yang saat ini. Jadi kita perlu juga berdiskusi dengan tim kita, dan juga kita perlu juga berdiskusi dengan customer dari luar. Terakhir Bang, apa pesan atau nasihat yang ingin Abang sampaikan kepada pengusaha pemula yang baru memulai usaha? Nah, nasihat untuk para pelaku UMKM yang pemula, yang pertama harus belajar. Sebelum kita melakukan usaha itu, yang penting itu belajar dulu. Kira-kira sudah melakukan belajar itu, kira-kira memang sudah bisa. Nah, coba memulai usaha dengan modal yang sedikit. Untuk apa? Untuk meminimalisir kerugian yang besar. Kemudian harus bisa bertahan, harus bisa berinovasi dengan kompetitor di luar sana, karena kita akan bersaing dengan kompetitor di luar. Itu aja. Oke. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Semoga usahanya makin berkembang. Amin.